Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Puryantini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA S Al-Hikmah Sirampok, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA S Al-Hikmah Sirampok, Kabupaten Brebes. Pelaksanaan desimilasi konsep inti budaya positif pada rekan guru dan karyawan sekolah SMA S Al-Hikmah Sirampok. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang pada hari ini meneladani beliau, yang hari ini insya Allah mengikuti jejak langkah beliau menyebarkan kebaikan, insya Allah kelak diberikan syafaat yaumul qiyamah bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ratna Kusuma Wijayanti, Sarjana Hukum, Kepala Sekolah SMA S Al-Hikmah Sirampok. Yang saya hormati Bapak Ibu senior saya, yang saya hormati jajaran struktural SMA Al-Hikmah Sirampok, dan Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, saya banggakan, dan sangat saya sayangi, sangat saya hormati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh sekolah untuk melakukan penyebaran. Jadi diseminasi itu adalah penyebaran pengetahuan terkait gagasan, terkait banyak hal yang bisa kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk melakukan diseminasi. Sengaja kata-kata ini saya buat karena ini kata-kata yang belum familiar. Kalau penyebaran kan biasa, penyebaran budaya baik itu biasa. Saya kenalkan diseminasi budaya positif. Di sini saya tulis langsung ke konsep inti budaya positif. Kenapa saya ditulis di situ diseminasi konsep inti? Karena ini konsep budaya positif itu penting, terutama untuk BK, terutama untuk wali kelas, terutama untuk bapak ibu guru yang sering bersinggungan dengan siswa-siswa. Nah, dalam rangka apa Bapak Ibu? Saya diberikan amanah untuk menyebarkan diseminasi konsep inti budaya positif di SMA Al-Hikmah, yaitu nanti saya mau tanya Pak Widodo, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Saya tanya dulu. Pak, ininya satu lagi mana Pak? Dua lagi Pak. Ya, saya tanya. Setuju nggak dengan pernyataan ini Bu Hajah Muksona? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Jawab, kenapa tidak? Wajah kan? Pak? Pakai ini. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Wajah? Tidak, Bu. Kenapa? Guru BK sebetulnya kan tidak boleh menghukum. Jadi memang harus ditata di artinya di pembinaan begitu Bu. Wes, itu intinya nggak dengar kan yang intinya nggak dengar. Bunela tambah bunela itu bunela. Bunela sepakat nggak dengan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Secara 100% itu enggak gitu ya Bu, karena menurut kami dari tim BK, dari hukuman itu bisa mendisiplinkan anak 100% atau tidak, sebenarnya itu tidak selamanya seperti itu Bu. Karena dari pribadi anak sendiri beda-beda. Ada yang dikerasin, dia tambah melunjak. Ada juga yang anak mungkin dari rumahnya itu emang disayang-sayang, dielus-elus, terus pas kena satu kali tekanan aja, udah langsung down gitu. Jadi malah bukan yang menyadarkan mereka punya kesalahan tertentu, tapi ya udah ya begitu saja, tidak ada perubahan yang berarti seperti itu. Apalagi misalnya
misalnya kita memberikan hukuman secara biar jerak dengan sedikit berat, katakanlah begitu, nanti jadinya diartikan dengan arti yang lain. Tujuannya kita apa, tapi ternyata diterimanya berbeda seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Unela. Berarti kita sepakat, hukuman itu ternyata nggak bisa. Anak disuruh lari sama Pak Zainul Fatah keliling lapangan 10 kali, ya besok isi telat lagi. Ya Pak Haji, malah cenderungnya anak, aku mending telat olahraga, rombongan lagi karo gitu, nggak bisa. Oke, pertanyaan berikutnya, pemberian hukuman, ya sekarang beda. Pemberian hukuman seperti membaca atau menulis saya menyesal atau menulis istighfar 100 kali atau membersihkan, itu apa bisa meningkatkan kedisiplinan? Bisa nggak? BK lagi Pak Jamal. Pak Jamal, apakah membaca kitab, baca Quran, menulis saya menyesal 100 kali, menulis istighfar 1000 kali, membersihkan jam putih suket, itu bisa merubah kedisiplinan? Seperti apa yang Bu Mila katakan, jika di prosentase tidak bisa, secara 100% tidak bisa, karena melihat tingkah anak ataupun karakter anak juga berbeda-beda. Ada yang mungkin dihukum membaca kitab, ada yang bisa, terus ada yang tidak bisa. Namun di sisi lain juga tak kalah misalkan di hari berikutnya dia melakukan lagi, berarti memang tidak 100% bisa. Oke, angel berarti, angel deh. Yes, berarti kan kita harus cari langkah berikutnya. Apakah memberikan penghargaan, reward, hadiah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Terus mau sampai kapan reward itu diberikan kepada siswa? Sampai dompetnya gurunya habis buat beli reward? Siapa yang mau jawab yang biasa ngasih reward sama siswa? Ya, siapa? Apakah memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar? Mau ngaku ini hadiah jempurat nabi biasa aja, guru penggerak ini biasa aja. Ngesok nggak bilang lagi nggak bisa kan gitu? Monggo masih? Ya pada tahap tertentu bisa gitu. Ini kita dari si Ayu. Ya, saya kira gini Bu. Deh, Pendapat monggo. saya. Jadi sampai pada batas tertentu memang reward itu punya porsi memberikan nilai positif. Cuma porsi ini kan sesuatu nilai yang relatif sekali. Ukurannya itu berapa gitu. Tapi saya berpendapat bahwa reward itu memang positif. Cuma batasannya ini yang juga relatif juga. Misalnya rewardnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebendaan, artinya material. Ya memang ada ukuran, dan ukuran ini relatif. Yang tahu siapa? Yang tahu yang bersangkutan. Jadi kalau dikatakan mendapat bisa kan bisa, saya bilang bisa. Cuma porsinya ini saya kira itu. Tepuk tangan buat Pak Haji Mansuri. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Sekarang berikutnya persoalan-persoalan itu mari kita nanti kupas dalam penyebaran pemahaman budaya positif. Di penyebaran pemahaman budaya positif ini terbagi menjadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, apa kebutuhan dasar manusia, apa motivasi dia berperilaku, karena ada ribet, anyon pandatan guru penggeraklah benori duit 1 juta, misalnya Bazi, itu motivasi ekstrinsi. Saya mau berprestasi, nanti kalau saya diberprestasikan nanti bla 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 kan seperti itu. Oke. Bagaimana dengan posisi kontrol gurunya dan keyakinan kelas? Ini yang belum ada di seluruh kelas, tapi sudah ada di kelas 12 khusus dan 12 reguler, karena saya sudah sama Pak Widodo nanti saya tangani. Dan yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Pak Haji, yang nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan siswa menggantikan hukuman. Nah, sekarang mari kita bermain. Bu, kertasnya dibagi.
Bapak Ibu silahkan berdua, kita bermain, ya Bu. Dibagi 2 orang satu saja, 2 orang satu saja, berdua. Dan apa yang dilakukan? Satu menjadi si A, satu menjadi si B. Yang jadi si A yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri ya. Kiri apa kanan? Kiri. Yang jadi si A sebelah kiri. Ini A, B, A, B. Sini A, B. Pak Haji nanti sama Pak Haji ini sama Mas Puji. A, B berdua ya. Permainannya adalah silahkan A menuliskan di kertas yang sudah dibagi hal yang paling berharga dalam hidup Anda apa? Tuliskan di kertas itu hal yang paling berharga sehingga boleh diambil orang lain. Pokoknya pantak simpen baik-baik. Tulisi istriku ya ora apa-apa. Silahkan tulis. Satu saja, satu kena, 2 kena. Yang paling kena yang 1 lah. Silahkan tulis hal yang paling berharga dalam hidup Anda apa? Tulis nemu omah duwe saham ya tulis saham. Nemu omah duwe sawah ya tulis sawah, warisan sing ora kena tinggolian. Ya tulis. Terserah. Enggak apa-apa, enggak material enggak apa-apa. Ilmu ya ditulis ilmu. Siswa pakai hal yang berharga dalam hidup. Kalau sudah dilempit. Kalau sudah ditekuk, dilempit yang rapi. Seperti jenengan itu kepengen menyimpan barang itu dan orang lain nggak boleh ngerti, simpen sampai hilang dari tangan panjenengan. Sudah ya, wis rapi. Orang kena katon, dikrumes ya kena. Wis pokoknya ditekuk gini sampai orang kelihatan. Sudah. Setelah itu sudah semuanya Bu Ami belum? Kalau sudah dipegang seperti ini, pamit yang pokoknya duwe iki. Tidak akan saya biarkan siapapun mengambil. Sudah? Diremes yang kenceng. Sebagaimana jenengan ingin menyelamatkan barang ini. Wis. Sekarang tugas B. B merayu, merampas, meminta, nyokok. Biar dia nyerahkan. Coba gelut dia udah pakai. Ya, pakai gelutnya, pakai cincin, dirampas dengan cara ini. Mau dengan cara dirayu, mau dengan cara baik-baik. Gelutnya udah pakai cincin. Ayo, kasih dia, segala daya dan upaya, sekuat tenaga, membuka tangan Anda, merayu, menyuap, membujuk, menghardik, tukaran, patah dilakoni. Tapi apa yang terjadi? Ini Pak Haji sepuh loh. Apa bisa nyelengan itu nggak kasihin? Jadi instruksinya jangan dikasih. Kenapa nggak dikasihin? Karena berharga. Dan jenengan nggak akan berikan ke siapapun barang berharga itu. Nggak bisa diberikan. Kenapa? Karena harus diberikan. Karena berharga. Walaupun beliau orang
menghormatinya. Walaupun itu tapi ora dinenak. Karena nggak bisa dikasih. Nih. Beliau besti Anda. Jangan buat cintamen karo besti ame ngupli-upli. Bisa enggak dikasih? Alasannya sederhana, karena barang yang saya pegang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yeni, bahwa itu memang barang yang paling berarti. Jadi saya pertahankan dengan cara apapun supaya tidak bisa direbut oleh Pak Mukti. Terima kasih. Berarti sebagian besar hampir semuanya tidak mau memberikan, tapi ada satu orang yang rela memberikan barang berharganya kepada orang lain. Siapa? Pak Haji Amin. Mari kita dengar alasan Pak Haji Amin. Bojone dijaluk wong oleh izin. Berarti apa bojo? Berarti apa? Bahagianya, semangatnya keluarga. Bahagianya dan senangnya keluarga. Siapa tahu bisa ditiru oleh yang lain. Karena nulisnya kebahagiaan. Itu hal paling berharga. Bahagianya dan senangnya keluarga. Berarti misalkan bahagianya dan senangnya keluarga diambil orang lain, bukan ditiru, boleh nggak? Ya, ini kan diambil. Berarti 100% tidak boleh ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Maka kita harus merubah paradigma. Kita nggak bisa maksa anak-anak kita. Kita nggak bisa Bapak Ibu maksa anak-anak kita. Ya enggak? Karena mereka punya barang yang berharga. Siapa tahu barang yang berharga di anak kita itu adalah komitmen. Ya enggak? Siapa tahu yang ditulis di kertas itu oleh anak kita kebahagiaan. Siapa tahu yang ditulis di situ adalah kehormatan, rasa hormat, harga diri. Langgar sawah, ladang, itu tak, ayo kok mati lagi gawe, ya kan? Tapi ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Apa? Yaitu tadi, pantemen sih. Ini, jadi kita harus membuang paradigma ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Ya enggak? Itu ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Suatu hal yang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Hal yang sangat ilusi bahwa orang dewasa itu bisa mengendalikan dan mengambil hak orang yang tidak lebih dewasa. Ini dari perubahan paradigma itu, anak-anak sekarang itu kita tidak bisa paksa. Oke? Sehingga apa yang harus kita lakukan? Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini ada yang tadinya kita itu kebutuhannya kita apa? Realitas kebutuhan kita semua menjadi bahwa kebutuhan kita itu beda-beda. Kita harus paham bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang itu semua orang melihat hal yang sama. Jelas dong, orang itu punya pandangan beda-beda. Keinginannya juga beda-beda. Kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang punya pandangan yang berbeda. Terus orang bisa mengontrol saya? Nggak bisa. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kenapa? Ada motivasi intrinsik sehingga saya itu harus mempertahankan apa yang saya punya, walaupun itu hanya sebuah komitmen. Terus berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal, maksa. Dong kalau kan kami kok maksa, ya kan nggak bisa kasih kata. Maka yang dilakukan adalah kolaborasi. Nah ini perubahan paradigma. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nggak kelihatan saya. Oke, apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara penerapan berdisiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan peserta didik tanpa mendapatkan imbalan atau reward. Jadi kalau di teori disiplin, reward itu nggak boleh, Bu. Karena reward itu adalah bagian dari motivasi eksternal.
Yang harus kita gali adalah tadi yang disampaikan Abah Ahmad. Kita harus bangun motivasi intrinsik di diri seseorang untuk mau mengubah SMA ini mau diapain. Nah kalau kita motivasinya jadi guru penggerak, nah apa guru swasta kok jadi guru penggerak? Sing dari guru penggerak tak ini tak sing PNS bakal jadi kepala sekolah. Loh, kapan jenengan mau berkembang? Misal, karena sejatinya guru penggerak itu Bapak Ibu ke kaos gratis. Tak pameri dan marketing gratis. Kita dididik nggak bayar oleh orang-orang hebat, didampingi, ditransfer, disupport sama sekolahan kemana-mana, disangoni. Butuh apa difasilitasi. Kita bisa mengupgrade diri kita, ilmunya tambah, relasi kita jadi tambah. Itu salah satu dari yang tadi saya kira nggak ribet nggak bisa. Di ribet itu nanti efeknya menumbuhkan apa? Motivasi eksternal. Jadi inti dari pendidikan adalah bagaimana kita itu menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Terus selanjutnya tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang menurut standar pendidikan nasional itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikannya ada di 6 dimensi. Bu Afni apal, karena Bu Afni senang nyanyi-nyanyi sama Bu Megar. Ada 6 dimensi, dari beriman dan bertakwa sampai terakhir benaran rintis. Itu juga masuk dalam nilai kebajikan. Yang kedua, sikap ini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan yang terus apa yang nilai kebajikan yang berikutnya dapat dipercaya, lurus hati, tidak berkata bohong, menjadi pendengar yang baik saat orang berbicara, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Next, apa kebutuhan selanjutnya? Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Biasanya dalam sesuatu. Seperti kita duduk di sini dalam rangka apa ya? Dalam rangka belajar bareng-bareng, berkolaborasi bareng-bareng, biar pekerjaan kita itu kita hidupi, sehingga kita itu nanti sekolahan orang bubar, siswanya banyak, kita gajinya banyak, keluarga kita sejahtera. Artinya gitu. Apa yang kita lakukan itu punya tujuan. Untuk apa? Agar kebutuhan kita itu tercukupi. Itu definisi dari kebutuhan dasar manusia. Ada berapa? Bukan 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu, tapi 1. Kebutuhan dasar manusia itu 1, bertahan hidup. Semua orang pasti bertahan hidup. Pengen. Saya itu kalau kerja lembur jam 2, apalagi jam 2 ya Pak Elvi, setengah 1 lemburan lewis. Maaf Bu, madam, ya kan? Sudah, itu harus ada keinginan untuk apa? Makan, tempat tinggal, pakaian, dan yang lainnya. Terus berikutnya, rasa sayang dan rasa diterima. Gak ada orang di dunia pengen gak disayangi. Ya enggak? Apalagi penguasaan. Semua orang pengen dapat penguasaan. Pemani bapak-bapak. Ya enggak? Apa penguasaan dalam memang harga diri lah nomor 1. Saya pertahankan harga diri saya apapun yang terjadi. Kumujayana langsung gini. Ya Bu, menyinggung ya? Enggak itulah. Oke, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Nah kebetulan kan saya pemimpin rumah tangga sekarang ya Bu. Memimpin itu penguasaan, kebebasan berikutnya. Kebutuhan manusia yang berikutnya kebebasan. Bebas apa? Mandiri. Terus memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri, berekspresi dan berkarya. Serta kebutuhan yang terakhir adalah tertawa. Ya, iyalah, kok cemberut ya Kak? Hidup sekali teman-teman, harus bahagia. Tertawa, bahagia, kesenangan, bermain, humor, antusias, guyon karo kancane. Ya enggak termasuk tadi senam, sing digedhek napa ora sename, tapi kumpul-kumpul sama temennya bahagia bareng-bareng. Iya kan? Mendeleng sename kaya wae kabeh. Paling gua ya aku. Iya kan? Tapi kita cari kesenangan. Pak Ustadz Rofi tadi berangkat pakai batik. Langsung izin, Bu,
Apa yang beliau cari? Saya pengen senang-senang bareng cari. Nggak mungkin beliau kepengen orang. Ya paling guyu di situ kan bisa ketawa lihat pamajit jok apa? Pamajit sih senang apa ketawa aneh. Baca pesona apa maning? Oke, lanjut. Oke, perilaku. Kenapa orang itu berperilaku? Kenapa motivasi orang itu berperilaku tadi? Apa motivasi orang berperilaku? Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang wadeh kalau bunyi, sumpah kan barangan ini bunyi dari kurikulum sebenarnya. Jadi apa-apa maka kudu kasih ini kudu kasih, nggak nyaman dia. Kenapa? Ya karena biasa nyaman. Ya kan? Saya biasa nyaman dari disuruh disiplin nggak bisa. Apa yang terjadi akhirnya? Ya saya menghindari. Orang itu punya motivasi berperilaku manusia itu didasari karena itu, karena menghindari ketidaknyamanan. Terus dapat reward, hadiah itu foto saya itu dapat reward. Ini rasanya wis hilang tapi hari keselnya kayak gitu. Apa fungsinya? Ya iya, akal. Terus apa? Yang berikutnya menjadi manusia yang ini dua ini Pak. Tadi saya bilang reward dan lari dari hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Itu yang harus dihilangkan pada diri siswa kita. Apa yang harus kita tumbuhkan? PR kita ini Pak Jamal. Bagaimana kita itu menumbuhkan anak kita itu apa? Menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri, terus meyakini nilai-nilai yang mereka yakini. Mudah berapa Jamal kalimatnya? Buat anak itu tidak terlambat bukan karena mau dihukum, atau anak itu dapat juara bukan karena reward, tapi anak itu melakukan karena saya senang. Nyong melu guru penggerak, orang mergapur kepingin dapat, saya juga nggak tahu mau dikasih itu. Apa niat saya? Saya ikut guru penggerak, saya hanya waktu itu mikirnya patuh pada pimpinan. Kepala sekolah saya kongkon makan. Gitu. Nah itu, jadi motivasinya sudah salah saya dari awal. Apa? Motivasinya eksternal. Harusnya saya punya motivasi apa? Kayak Pak Jinul Patah. Keren. Karena berangkatnya Pak Jinul Patah, kepenginnya sekarang nggak kayak saya. Kalau saya karena beratnya. Kalau Pak Jinul Patah, gerentasnya nyompengi sinau bu, nyompengi abet, wong mulang kok simbana kemian, kok kayak kia be orang mudah-mudah. Akhirnya saya manggil Bu Megah Pak Jinul Patah kajine tulungi kepengen. Nah itu Pak Jinul Patah sudah punya motivasi internal yang intrinsik yang saya nggak punya waktu berangkat. Nah ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya nggak terencana. Ya orang mungkin lah, bukan di sana panghukum orang nyatanya supang menghukum si siapa ya nyatanya supang murid sekarang nyatanya supang umam lah, umam kita paling esok terlambat nanti deh. Nggak mungkin aku aja umam sekarang sudah nggak terlambat lagi. Iya nggak? Bisa direncanakan nyong ya PNS ya ngesuknya aku tuh balik sasaran tuh main ya soalnya ini ngesuk panhe tidak terencana dan tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, nggak ngerti, terus bersifat satu arah yang menghukum kan sini toh murid detail bakal cengeng, murid saya jamil dendam. Makasih jenengan wis gawe wong piran dendaman jenengan. Kenapa? Apa yang muncul dari hukuman itu? rasa sakit, mungkin ngasih dua anak dia butuh beteling
Wong saya yang nggak digituin dia punya sakit hati saja saya ingat sampai sekarang. Itu jadi risiko memberikan hukuman. Terus berikutnya ini Bu, kita posisinya di sini sebagai penghukum. Sudah pernah dilakukan sebagai penghukum? Pernah? Oke. Sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai apa? Pemantau. Sebagai apa? Partner. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan saya sudah lakukan semuanya. Penghukum lagi, yang fotonya saya bagi. Bocah di foto bendina malah badan, aku telat. Halo Bapak Ibu, bangga kan? Anaknya telat, rombongan nih, gitu. Primen. Ya kan? Gak bisa. Terus guru nih, wali kelasnya mau nge-share jalan, susah. Apa? Contoh penerapan lima posisi kontrol. Contoh penerapan itu kasus anak yang terlambat. Saya tangani kemarin 2 orang. Untuk kasus anak terlambat datang ke sekolah, saya tangani Umam. Alhamdulillah sekarang Umam sudah enggak ya Bu ya. Tak bikin dia menjadi orang yang paling bersalah, gitu. Saya gunakan langkah-langkah restitusi sehingga alhamdulillah Umam saya nggak pernah terlambat. Mudah-mudahan terus. Satu sebagai penghukum, apa yang dilakukan Pak Jenderal Pata? Sekot jam 1, sekot jam. Anggur urut pingsan aja deh. Nggak bakal jadi. Itu sudah dilakukan. Wajah sepakat nggak bisa. Membuat rasa bersalah pajangan. Untuk siswa terlambat, berapa kali Bapak Ibu Guru memberitahu kamu itu selalu mengecewakan Bapak Ibu Guru. Kata-kata itu beratus kali mungkin disampaikan sama Bu Haja Muksona. Bisa ngomongi, wis begini, wis, yang wis ngomong kayak gue, wis. Akhirnya tak undang dia, mau kemana apa? Dah, gagal. Sebagai teman, pernah Bu? Ayo dong, jangan terlambat. Tolong dengerin, ngasih ibu bapaknya sih masa senjata kasih musona. Sholat duwe, kau nih kayak gue supaya andalan ibu kasih musona. Bahasa itu, selesai sampai apa? Ya, itu sebagai teman. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau itu kerjaan saya. Ternyata sangat tidak efektif. Sebagai pemantau cukup, nggak bisa, anak di tangannya aja nggak jadi, apalagi dipantau. Ini pilihan terakhir, kita harus berposisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mam, saya dengar kamu itu telat terus ya Kak. Iya, nggih Bu, berapa kali? 4 kali. Sebabnya apa Kak? Saya kalau malam pusreng karo Mas Rizky Bu. Langsung ditutupi. Pelakunya kena. Posisi kita di sini Bu, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol itu, saya tanya ke Bapak Ibu, di posisi mana panjenengan itu? Saat bicara, saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pembuat rasa bersalah. Kasus pernyataan berdua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu jadi anak, nggak pernah saya kuliah. Kamu tuh benar. Pembuat rasa bersalah Putri. Apapun hukum Putri. Oke, pegang ya jawabannya ya Putri. Baik, terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk manajer, jelas. Bis mulai paham. Ayo lakukanlah ini demi Bapak Ibu kamu. Teman, sip. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Kamu nggak akan dapat nilai jika kamu nggak ngerjain tugas. Pemantau. Ya, pemantau. Jadi yakin keren. Oke, sip. Tepuk tangan untuk jenengan semua. Nah, yang perlu dilakukan Bapak Ibu, salah satu
satunya adalah melakukan keyakinan kelas, dan ini nggak ada di kelas-kelas. Bapak Ibu, saya tanya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Wali kelas itu dibaginya apa? Yang dibagi setiap tahun ditempel di tembok-tembok itu apa? Yang ada poin-poinnya itu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kan dapat duit setiap itu kita ditempel di tembok, dilakukan fisik, bukan semua ini ditempel kelas-kelas gitu kan, baca musona kan? Itu masuk keyakinan kelas apa peraturan kelas? Nah, peraturan. Nah, kenapa di teori ini budaya positif itu milihnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya coba jawab. Oke, monggo. Kalau keyakinan kelas tidak bisa dilanggar, kalau peraturan kelas masih bisa dilanggar. Oke. Dari pelakunya, pegang dulu, pegang. Jawabannya bagus. Tepuk tangan, Putri. Nah, jadi Putri itu sudah menanamkan konsep lebih baik bicara daripada tidak sama sekali. Ya, bagus. Oke, next. Kenapa ya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bentuknya abstrak, merupakan pernyataan universal, pernyataan umum yang biasa yang dikenali oleh siswa dan oleh kita. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Nggak mungkin di situ ada negatifnya. Buanglah sampah dimanapun, kan nggak ada. Masih pernyataan positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Terus sedikit saja, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak aturan nanti punya kesempatan untuk sering melanggar. Dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga dilibatkan. Kilo Putri, ini loh Putri yang membuat keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturannya. Kenapa? Karena yang buat bukan Bu Hajah Muksona, bukan Bu Yeni, bukan Bu Ratna, tapi adalah kesepakatan bersama. Nggak dewek masukan dilanggar dewek. Apa itu sudah berjalan, Bu? Nggak pernah ada kan? Tidak pernah ada, maka besok diadakan. Nah, ini saya kemarin mencoba membuat keyakinan kelas di 12 IPA reguler. Kenapa saya buat di 12 IPA reguler? Karena hari ini mau tak bikin buat contoh. Saya ngajarnya kemarin di 12 reguler dan 12 khusus. Saya bilang pada anak-anak, buat yuk bareng-bareng buat keyakinan kelas. Apa Bu keyakinan kelas? Buatlah nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita, yang biasa kita lakukan, yang ada di sekitar kita, yang sifatnya umum, universal. Apa saja Bu contohnya? Disiplin. Itu nilai kebajikan. Apalagi Bu? Jadi saya siapkan 2 kertas itu. Satu isinya keyakinan kelas, satu isinya nilai kebajikan. Anak tak kasih kertas 2. Satunya nulis saling menghormati, satunya nulis tidak memanggil namaku dengan nama ayahku. Buat keyakinan kelas, dan di situ bunyi saling menghormati. Saling menghormatinya apa? Dilarang memanggil atau mengolok-olok, membuli dengan nama orang tuanya. Di situ kesepakatan kelasnya. Apa saja ditulis di situ. Nah, ini anak semua berpartisipasi. Setelah itu saya panggil ketua kelasnya. Maju Mas, yuk dibaca bareng-bareng. Yang menghormati jadiin 1. Yang disiplin jadiin 1. Gitu. Terus yang terakhir ditandatangani bareng-bareng kesepakatan kelasnya. Sudah jadi, saya bilang silakan ditulis, diketik bisa, ditulis di kertas bisa, tempelkan, dan itu kesepakatannya. Di situ juga ada anak yang pada males bayar kas. Di situ bang plecitnya mungkin biasa lagi bayar. Di situ keyakinan kelasnya disiplin, bayar kas tepat waktu kayak gitu. Itu buat kesepakatannya sehingga nanti ini anak
komitmen karena mereka sendiri yang milih. Tapi kalau sekolah yang milih, kalau alam bisa diwacapin enggak nih? Ya kan? Oke, berikutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Bu Haja Musonah ini Bu Haja. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menangani masalah siswa kemarin segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sambil duduk. Ada 3 langkah pas BKBK, Bu Haja. Langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama, stabilkan identitasnya dulu. Contoh, berbuat salah itu wajar gak? Saya nih ya, kalau jadi kamu juga akan lakukan hal yang sama. Misal, ada anak sih kemarin, terus bapak ibu juga pernah lakukan itu. Saya bilang, saya mungkin kalau jadi kamu, kalau diejek saya juga kayak gitu. Tidak apa-apa. Kita berusaha untuk berada pada posisi mereka. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Apa? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Jadi kita nggak langsung menyalahkan Pak Jamal. Kau salah, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan itu. Misal, saya bangga sama kamu. Kamu hanya ngomong marah-marah doang. Padahal kamu bisa lakukan itu, seperti jotos kancane, ngantem. Tapi kamu sabar sampai kamu nggak lakukan itu, gitu. Jadi anak itu salah, tapi dia alasannya dia dihargai. Terus selanjutnya tanyakan keyakinan kelas. Contoh, Umam terlambat. Kamu berarti sudah melanggar keyakinan. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas belum, Mam? Iya Bu, apa? Disiplin. Terus keyakinan apa yang kamu langgar, misalkan kayak gitu? Saya marah Bu sama temennya, tak dirimin Bu, seminggu saya nggak tanya, gitu misalnya. Nah apa? Ya saya nggak menghormati teman saya Bu. Nah, difahamkan gitu. Terus ini contoh langkah restitusi yang sudah saya lakukan untuk anak Umam itu tadi. Monggo Bapak Ibu nanti ini Bu yang diperbolehkan di pendidikan sekarang Bu Haja. Jadi pendidikan sekarang itu mengadopsinya kata-katanya ulama kita, ya Pak Haji, bahwa menjadi guru itu tidak hanya mengajar, kita harus sabar. Siapa ngerti dengan sabarnya itu kita dapat wasilah dari anak-anak kita jadi soleh dan seterusnya. Nggak ada hukuman, nggak ada konsekuensi, adanya restitusi. Ini video saya merestitusi Umam, ada beberapa sih yang saya itu. Pesan saya ini, hendaknya dalam menerapkan budaya positif, itu juga punya kepribadian yang positif, sehingga kita layak jadi teladan bagi anak-anak kita. Alhamdulillah sekarang guru-guru SMA Hikmah saya bilang luar biasa, wis tak anggap 100% sekarang disiplinnya bagus, terutama untuk kegiatan pagi mujahadah itu sekarang sudah on time sekali, bahkan sekarang sudah banyak yang lebih kasih dari saya. Luar biasa, saya datang 7/4 Bu Mujayana Putri balapan ke wong Jepang ya wis tekan. Kan luar biasa sekali ya Pak Jamal ya. Pak Jamal mending umpakan nembe Pak mangkat be guru-guru sing ado wis bubung nang dalan kan jangan ngerti Pak. Ana Valentino Rossi, Dani Podrosa. Balapan dalan Pak. Aku Putri Bu siapa? Bu Endah, Bu Megah, balapan dalam, kayak Valentino Rossi kabehan, demi ada di finish lebih kasih daripada yang lainnya. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang cerdas. Saya benar, saya sering ngomong keren benar. Ada soalnya Bu Haja, Bu Ustadzah Saidah, yang isin yang akhir Bu Yeni di Siti gitu. Yang
Rombina ini mangkatnya telat, Bu Yeni biasanya saya duluan, Bu Yeni duluan, akhirnya ngesuke 6:30 gitu, kasih-kasihkan kan luar biasa. Nah ini indah buat saya, ini keren. Di mana guru mampu memposisikan dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan mandiri dan merdeka. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini tuntutan dari Standar Nasional Pendidikan. Itu yang dimaui oleh Standar Nasional Pendidikan. Monggo, nanti ada sesi tanya jawab. Saya selesaikan dulu. Oke? Ini saya tidak mau pamer, tapi saya hanya menyontohkan. Kita semua bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Kita semua itu bisa memberikan kontribusi tentang budaya positif. Contoh, apa yang saya lakukan? Saya selalu gembar-gemborkan senyum, sapa, salam. Pak Bedowi pagi-pagi aja, ya Bu, buat Bu kasih. Abang Ben, senyum, jajal senyum. Senyum, sapa, salam. Tuh, gampang kan? Gratis, nggak bayar. Terus konsisten terhadap disiplin. Kita punya visi-misi, kita sudah marah banyak sekali, konsisten. Kalau Anda misalnya Bapak Ibu lihat saya nggak konsisten ngomong, kayak Ibu ini ngomong tok dan ketelah, tidak apa-apa. Itu nanti kan bisa saya benahi untuk memperbaiki diri saya. Terus saya juga memotivasi teman-teman. Kenapa saya tulis di situ memotivasi? Karena saya itu minta sama teman-teman saya untuk mengisi kuesioner, jumlahnya 15 orang. Semuanya meminta saya untuk terus memotivasi teman-teman. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Di situ tulisannya, jangan berhenti Bu Yeni untuk memotivasi teman-teman. Berarti kan saya selama ini sudah dinilai untuk bisa memotivasi kanca-kanca. Walaupun yang domongi rewel yang orang peduli. Itu tugas saya jadi waka akademik untuk terus memotivasi teman-teman. Yang penting yang saya katakan, yang saya tuliskan itu tidak melanggar dari norma-norma. Kecuali saya itu ngomongnya gawe wong harga dirine, ya kan enggak. Saya juga hati-hati nulisnya. Terus konsisten sebagai pendidik, mengembangkan prinsip belajar sepanjang hayat. Ya, jangan sebut saya itu sebagai orang yang ambisius, bukan. Saya bukan orang yang ambisius, tapi saya lebih senang belajar. Kalau saya boleh milih, saya itu senang belajar daripada mengajar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena belajar itu bikin saya itu jadi fresh, pikirannya juga jadi fresh, nikmat. Kenapa saya bilang saya itu tidak mengembangkan prinsip belajar mulia? Saya ikut diklat kepala lab. Dalam rangka apa? Saya sudah guru penggerak kok ikut diklat kepala lab. Gua apa? Cuma saya kepengen lab dia dari kurikulum, nyupi kurikulum. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Khalid? Hanya pengen ngerti kocok. Walaupun saya harus bayar 2 juta yang Mas Rizky aja mundur. Hanya kepengen ngerti itu. Nggak mungkin saya itu pakai itu. Maksudnya wis dari waka kurikulum terus dari kepala lab, kan aneh. Ambil job orang lain. Sudah ada jatah sendiri. Kalau saya senang sih termasuk ini saya makanya bilangnya terima kasih sama Bu Ratnaku Sumayani ngomprak-oprak saya, bahkan sampai marahin saya suruh ikut ini. Apa yang kayak ini? Saya bisa upgrade diri saya. Sekarang saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semuanya karena saya belajar. Gitu. Saya motivasi panjenengan untuk bukan ikut mengikuti jejak saya, bukan. Yuk bareng-bareng dengan seperti ini, insya Allah kita bisa kembangkan Al-Hikmah ke depan. Terus berusaha terus melibatkan dan mengembangkan orang di sekitar saya. Seperti hari ini. Kalau kita sinau, kalau kita meliterasi, kita akhirnya bisa berbagi. Bagaimana orang miskin bisa berbagi? Nggak punya duit kok mau berbagi? Ya kan? Berarti harus punya dulu. Kita harus ngasuh dulu baru kita bisa berbagi. Membiasakan tidak menghukum. Bapak Ibu pernah lihat saya menghukum? Tidak pernah saya itu menghukum. Lakukan akan restitusi wajah. Karena itu lebih daripada kita nanti didendami anak, malah jadi bahaya. Maaf jika saya salah menyampaikan atau ada hal yang memang
tidak Bapak Ibu sukai, tetapi ya inilah saya manusia yang tidak bisa memberikan berkontribusi dengan sempurna. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu Afni. Oke? Oke, selama melaksanakan hal baik, insya Allah dengan kebaikan kita akan semakin baik. Saya yakin semuanya itu teman-teman saya itu orang baik semuanya. Hanya potensi kebaikannya itu belum sempat untuk dibagi dengan yang lain. Monggo Pak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Ibu ini. Monggo Putri, tadi mau tanya, senang saya kalau ada yang tanya. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya untuk narasumber Bu Yeni. Sebelumnya saya minta maaf sama BK, sama wali kelas, karena pertanyaan ini menyangkut beliau semua. Yang pertama, tadi saya mengamati paparan dari Bu Yeni yang terakhir yang seperti kesimpulan itu di situ bicara bahwa guru itu memberikan pelayanan terhadap siswanya, intinya begitu. Nah, selama ini saya selalu atau sering sekali mendapatkan curhatan dari anak-anak, entah curhatan pribadi, di rumah sana atau masalahnya pribadi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebatas mana guru mapel itu memberikan bantuan, karena di sini ada wali kelas, juga ada BK, yang saya khawatir ini nanti melangkahi wewenang atau wilayah saya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan, pertanyaan bagus sekali. Tunggu siapa yang mau jawab, Bapak Ibu, dan saya yakin yang lain juga ada yang memiliki pengalaman yang sama. Dijawab silakan, Pak Sin, Pak Fikri. Ada yang mau jawab sejauh mana kita bisa bantu anak? Oh, Pak Bu Yeni. Saya duduk Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Tri. Berkaitan dengan istilahnya seperti konsultasi ya Putri ya. Ya. Kalau itu kan ada ranah BK, ranah wali kelas, ranah guru mapel. Nah, nanti kan bisa dibeda-bedakan. Kalau pas itu menyangkut tentang ada ke-BK-an juga, ya berarti diarahkan semua unsur juga terlibat untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, contohnya kalau anak curhat tentang pribadi, nah pribadi bisa kan ada anak perempuan, ya berarti kan itu harus ke ibu-ibu, ya karena itu yang harus tahu atau yang mengetahui tentang pribadi anak perempuan ya berarti harus ibu-ibu, nggak mungkin dong bapak-bapak, ya. Nah kalau nanti permasalahan sudah menyangkut atau melebar yang BK juga harus tahu, kemudian juga wali kelas dan orang tua, ya berarti nanti juga dilibatkan pihak-pihak yang terkait, bahkan sampai kepala sekolah. Dan kami pun karena kepala sekolah juga punya kewenangan, tapi kan tidak semua harus sampai ke kepala sekolah, ya. Ibaratnya kepala sekolah kalau sudah mentok dan ini keputusan yang akhir, ya misalnya anak harus ngerengek-ngerengek minta pindah. Nah ini kami ya kepala sekolah, bahkan kemarin dari KTU pun juga ini juga terlibat, karena sekarang itu anak yang sudah bermasalah bahkan sampai memohon-mohon untuk pindah sekolah, ini harus kita cari dulu akar permasalahannya, ya kan, harus ditindaklanjuti. Nah jadi seperti itu Putri.
barangkali bisa memilah-milah permasalahan yang diajukan, ya curhatan kita dengar. Nah, kemudian apa yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah yang bisa disampaikan ke BK, ke wali kelas, ya, atau mungkin Putri menghadapi sendiri, ternyata anak didiknya seperti ini. Nah, ini nanti penyelesaian bisa di tingkat yang paling bawah dulu. Jadi itu ya lingkupnya ya. Mungkin juga permasalahan ini tidak hanya pada Putri, mungkin dari guru-guru yang lain. Saya dulu juga pernah dicurhati anak-anak, bahkan terbaru pun juga ya, anak-anak itu langsung ya seolah-olah tidak ada jarak untuk siapa sih saya, siapa sih siswa ini, ya, karena mungkin pengen mengungkapkan isi hatinya, ya. Jadi seperti itu, dipilah-pilah ya, berkaitan dengan ranah untuk menjawab, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di anak. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Monggo, BK. Monggo, Bu Musayana. Kok Bu Musayana, Bu Haji Musona. Saya boleh nambahin. Monggo. Oke, terima kasih. Langsung Bu Putri dijawab sama kepala sekolahnya. Itu kan respon yang luar biasa. Jadi begini Putri, sejauh mana orang tua itu kadang, anak bukan orang tua, anak tidak orang tua. Putri itu patut berbangga Bu. Kenapa? Karena ibu itu sudah menjadi salah satu guru yang dipilih oleh anak untuk mendengarkan curhat. Artinya ibu itu sudah menjadi pendengar yang baik bagi anak. Itu positifnya, bagus. Saya malah senangnya semua anak pada seperti itu sama gurunya. Nggak siapa-siapa, cari, silakan milih. Yang mana Bu Aprit merah sing set misal. Kalau pun Anda Taira sing cantik nih, bila Pak. Saya senang kalau anak-anak saya itu pada curhat. Kenapa? Anak di sini nggak punya orang tua. Anak di sini nggak punya orang tua loh, orang tuanya di rumah, bukannya tidak punya orang tua. Jadi orang tuanya ya kita. Saat anak itu merasa nyaman dengan kita, itu bagus. Gitu. Nah, ini tadi disampaikan Bu Ratna, betul bahwa kita, terutama saya, itu juga sering dapat WA dari orang tua. Didatangi anak, kan kemarin saya mesum tuh sampai jam 10 dan begini sama orang tuanya, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak itu sudah menyampaikan ke saya, Bapak berarti sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan kebaikan dan saya berterima kasih. Bapak sudah percaya sama saya. Iya Bu, soalnya hanya Bu ini yang selalu Bu ajak sana. Tapi apa yang saya lakukan Bu? Sampai sini nggak saya tangani Bu. Sampai sini nggak saya tangani. Saya bilang, Pak, mohon maaf nih, saya Waka Akademi, Bapak sudah di sini. Kita di sini punya job description masing-masing. Saya tidak bisa selesaikan ini sendiri, karena ini bukan kewenangan saya. Karena saya nggak mau menganggap bahwa teman saya itu tidak bisa selesaikan ini. Jadi mohon maaf, Bapak silakan nanti ketemu sama BK yang sudah saya panggil dan wali kelasnya. Di ruangan saya nggak apa-apa Pak, tapi mohon maaf, ini sudah saya nolongnya sampai sini ya Pak ya, gitu. Dan akhirnya ditangani sama PK, selesai. Berikutnya, penyebaran pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Sudah jalan sholat duhanya. Sudah jalan, tidak datang terlambat ke sekolahnya. Kamu sudah melakukan kesepakatan sekolah belum? Itu. Sudah tahu salahnya di mana? Berarti kesepakatan apa yang
jelas ya. Ya, sekarang nanti setiap anak mendapatkan 2 kertas. Kertas pertama itu berisi nilai kebajikan universal yang kamu pilih. Yang kedua adalah kalimat positif dari nilai kebajikan yang nanti akan menjadi keyakinan di kelas. Bagi saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. sudah tempelkan. Tantangan kita hadapi, gandeng tangan untuk negeri. Era kita nanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan Oke ya, sini sana gitu ya.
berarti disiplin, saling menghormati, ini juga oke. Sip. Yang sudah ditemukan pertama, saling menghormati. Nilai kebajikan yang dipilih kamu bareng-bareng adalah saling menghormati, kita paling banyak. Yang kedua adalah disiplin. Terus yang ketiga adalah bertanggung jawab. Keempat, gotong royong dan bertakwa. Ini kami berkomitmen ingin melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh dan baik. Dari saya dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Melia Zain. Saya akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ibu Yeni karena sudah membimbing kami membuat keyakinan kelas. Ke depannya keyakinan kelas kami akan kami jalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan mengikuti peraturannya ada dengan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya
Setelah melakukan disimilasi konsep inti budaya positif di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya di kelas adalah saya merasa puas telah menghabiskan waktu dan usaha dalam memahami konsep inti budaya positif. Ini membantu saya memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mempengaruhi lingkungan di sekolah saya. Saya merasa bangga telah berkontribusi dalam diseminasi konsep inti budaya positif bersama rekan-rekan guru di sekolah saya. Ini merupakan peluang bagi saya untuk membagi pengetahuan dan ide-ide positif saya kepada mereka, sehingga saya bisa bekerja sama bersama-sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi saya. Saya merasa terhubung dengan siswa-siswa saya. Saya benar-benar merasa bahwa saya itu dihargai, didengar dengan apa yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa berkomunikasi, konsep inti budaya positif dengan rekan guru dan siswa saya bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan ketekunan, kesabaran, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan saya merasa ini telah mengembangkan keterampilan-keterampilan saya dalam berproses mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Selama proses diseminasi, saya juga belajar banyak dari rekan-rekan guru saya dan siswa-siswa saya. Mereka memberikan pandangan yang berharga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pemahaman konsep inti budaya positif. Meskipun telah melakukan upaya ini, saya menyadari bahwa perubahan-perubahan dalam budaya sekolah memerlukan waktu yang tidak sedikit. Saya harus tetap bersabar dan terus bekerja keras menuju tujuan kami menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Saya merasa termotivasi untuk terus mempelajari dan mengembangkan ini dalam bidang ini. Saya ingin terus menjadi agen perubahan di sekolah dan berkontribusi bagi perkembangan siswa-siswa saya dan dunia pendidikan. Ke depan, saya ingin terus berkontribusi, memberikan pemahaman, implementasi, konsep-konsep inti budaya positif, serta saya punya keinginan untuk terus berkembang dalam peran ini. Saya akan terus berusaha berkontribusi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif bersama rekan-rekan guru dan siswa-siswa saya. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.